Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yang dimana Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam, dan juga kepada sahabat Muslim di mana saja berada di seluruh Indonesia. Nah, kita berjumpa lagi dengan Formula TV Channel. Salam sehat dan bahagia. Di episode yang ke-8 kita telah membahas, kita masih dalam kajian kaya sejati. Di episode yang ke-9, di episode ke-8 kita sudah membahas masalah untuk menjadi kaya sejati kita harus beramal, berinfak atau bersedekah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalum fisabilillah. Barang siapa yang orang yang bersedekah di jalan Allah, beramal di jalan Allah, berbuat baik di jalan Allah, baik itu seperti satu biji gandum, satu biji sawi, satu biji kebaikan, kita akan tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai akan tumbuh 100 butir. Jadi ada 7 tangkai, berarti 700 butir. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi ada 700 tangkai, berarti kalau kita beramal, bersedekah 1.000 rupiah, akan tumbuh 7 tangkai dan atau 7 lembar saham. Satu lembar saham itu ada 100 poin. 100 poin nilainya. Berarti 1.000 kali 100 saham, berarti ada 700 saham. Berarti kita punya investasi di jalan Allah itu dengan 1.000 rupiah kita mendapatkan 700 lembar saham. 700.000 lembar saham. Subhanallah. Mana ada bank pemerintah maupun bank swasta yang memberikan kelipatan 700 kelipatan daripada bagi hasil. Dan itu pun Allah akan memberikan kelebihan lebih daripada 700 saham bila ia ikhlas dan tergantung Allah lah yang akan memberikannya. Dan untuk kaya sejati, untuk kita menjadi orang kaya, kita harus menaruh angka 0. Angka 0 itu mesti kita taruh di belakang. Misalkan kalau 10 punya nilai 10, berarti angka 1 dulu baru angka 0. Berarti dapat nilai 10. Kalau 100 berarti angka 1 dulu baru angka 0, 0 2 kali berarti 100. Kalau 1000 nolnya 3, kalau 1 juta nolnya 6 dan seterusnya. Tetapi kalau kita balik, angka 0 itu ada di depan, angka 1 itu di belakang, berarti kita bukan dapat 10, kita tidak punya uang 10, tapi kita punya uang dari 10 itu kita punya 1 rupiah. Berarti 0,1 karena angka 0-nya itu di depan dan angka 1-nya di belakang, berarti 0,1. Kalau angka 0-nya 2 di depan dan angka 1-nya baru di belakang, berarti 0, 0 baru 1, berarti kita dari 100 lembar, dari 100 rupiah, kita cuma dapat 1 rupiah. Tapi kalau 1-nya di depan, 0-nya 2 di belakang, berarti kita dapat 100 rupiah. Begitu juga kalau 0, 0, 0, 0-nya 3, baru angka 1.
Dari 1000 kita dapat 1 rupiah. 0000 ada 6, dari 1 juta kita dapat 1 rupiah. Tapi kalau 1 nolnya 6 di belakang berarti 1 juta kita dapat. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yaumala yanfa'u malu wala banu. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai berarti kosong, nol. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai, tidak ada arti apa-apa. Yaumala, di mana suatu hari nanti, di hari kiamat, mal, harta, tahta, mahkota, jabatan, kekuasaan, wal banun, dan anak keturunan kita itu tidak ada nilai di mata Allah nanti. Setelah kita mati atau meninggal di yaumil akhir, di padang mahsyar, itu tidak ada nilai. Ya kan? Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan hati yang bersih. Jadi harta, tahta, mahkota, jabatan, dan seluruh yang kita terima dari Allah, kalau itu yang kita dahulukan, itu nilainya nol. Kita mendahulukan harta, mencari uang, kan kita mengejar dunia, kan harta, tahta, mahkota, ada 3 nol yang kita cari, baru angka satunya di belakang, itu tidak ada nilai, berarti 0,1. 0,10, 0,100, 0,1000, tidak ada nilai. Kalau angka satunya di belakang. Jadi kaum muslimin, muslimat, formula di mana saja berada, ya kan, untuk kaya sejati, ya, kita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mendahulukan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Somad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, tunggal. Nah, jadi kalau kita di dunia ini selalu mendahulukan Allah, minimal kita sholat dulu, baru bekerja, baru berusaha, baru berdagang, baru cari duit, cari fulus, cari cuan, betul nggak? Fa'iza qudiyatis sholat, apabila kita selesai sholat, fantasiru fil ard, barulah kita bertebaran di muka bumi mencari cuan, mencari uang, mencari duit, mencari piti. Ya kan? Fa'iza qudiyatis sholat, apabila kita selesai sholat, fantasiru fil ard, silakan kalian bertebaran mencari rezeki, mencari harta dan kekayaan. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja berada, untuk kaya sejati kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Ya kan? Seharusnya 5 waktu kita mengerjakan sholat hanya sewaktu-waktu. Sholat hanya sekedar untuk istirahat. Setelah kita capek bekerja, berusaha, berdagang, atau kerja di pabrik, kita johor atau asar, kita permisi sholat sama bos, sama atasan, sama manajer, sama supervisor, sama pengawas, kan, untuk sholat, johor atau asar, sekalian istirahat. Jadi sholat hanya sekedar buat istirahat, bukan untuk bekerja kepada Allah. Jadi mindset ini harus kita balik. Sholat itu adalah pekerjaan. Kalau sholat itu menjadi pekerjaan, kita nggak pernah nganggur, nggak pernah kena PHK, nggak pernah kita pemecatan atau berhenti atau pensiun, karena kita pekerjaan kita adalah sholat. Kenapa pekerjaan kita sholat? Karena manusia diutus ke muka bumi adalah untuk bekerja kepada Allah. Untuk bekerja yaitu ibadah kepada Allah. Minimal sholat 5 waktu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Bekerja kepada Allah. Kerjanya ya ibadah, sholat 5 waktu. Jadi
kalau kita dahulukan berusaha, bekerja, berdagang, sementara sholat kita entar, nanti, telat, bahkan ditunda-tunda, kemudian dijamak, kemudian dikodok, kemudian sampai sholat itu tertinggal. Intinya kita tidak sholat johor, asar, maghrib, intinya kita asik mengejar dunia, mencari cuan, mencari uang, tapi kita meninggalkan sholat atau tidak sholat. Nah, itu bukan kaya sejati, subhanallah. Kaum muslimin, muslimat, bukan kaya sejati. Kaya sejati itu adalah faizat quality sholat dulu. Nah, sholat ini taruh di depan, diutamakan. Bos, Pak manajer, atasan, izin saya mau sholat Jumat dulu, sholat asar dulu, kan? Nanti baru saya melanjutkan pekerjaan. Jadi sholat dulu, baru berdagang, berusaha atau bekerja. Nggak usah takut, kan? Innama yakhshallaha min ibadil ulama, nggak usah takut. Dan yang takut kepada Allah hanyalah para ustadz, ulama, kiai yang dekat kepada Allah, nggak usah takut, kan? Untuk masalah rezeki nggak usah takut. Kenapa? Ini lanjutan ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Allah jamin seluruh rezeki manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizki wa ma uridu aitibun. Maka Allah tidak mengharap engkau beri rezeki. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ya kan, memberikan rezeki kepada kita. Amman hazal yarzuqhu, siapa yang memberikan rezeki kepada kita, kata Allah, ya kan? In amsaka rizqah, apabila aku menahan rezeki tersebut, ya kan, nggak bisa. Jadi Allah lah yang berikan rezeki. Jadi kaum muslimin, muslimat, sahabat muslim di mana saja berada, dan forum ulama dan aktivis Islam dari seluruh Indonesia, kaya sejati itu adalah apapun kesibukan kita dalam urusan dunia harus mendahulukan sholat 5 waktu. Qul huwallahu ahad, Allah satu. Baru dagang 0, berarti nilai 10. Baru berusaha tambah 0 lagi 100. Baru berbisnis, ya kan, 0 lagi, ya kan. Baru bekerja. Kemudian yang ke pasar, yang kuliah, yang berbisnis, nah itu 0. Harta, tahta, mahkota, jabatan itu 0. Tapi kalau di depannya angka 1, baru kita mencari harta, tahta, mahkota, jabatan, disitulah kita akan menjadi kaya sejati di mata Allah. Subhanallah. Inilah yang episode yang ke-9, yaitu intinya angka 0 itu jangan taruh di depan karena dia tidak ada nilai. Tapi pada saat angka 0 itu taruh di belakang angka 1, itu baru ada nilai, ya. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.